minimal seperempat jam sebelum sebelum komat udah hadir. Nah itu dia hebatnya beliau. Jadi seperempat jam sebelum komat beliau sudah hadir dulu. Kalau saya enggak, 5 menit sebelum azan baru saya hadir dulu. Atau pas azan saya baru jalan dulu. Yang penting kebagian sunnah di ini, sunnah qoblanya gitu. Itu yang terjadi. Jadi menghargai waktu lah. Jadi dia bukan hanya menghargai waktu, menikmati waktu gitu. Jadi untuk ibadah-ibadah, untuk makan-makan, kalau makan nggak mau diganggu dia. Itu dia. Jadi termasuk kita sekarang, nah, ajaran-ajaran beliau untuk menikmati hidup itu saya terapkan sekarang ini. Toh kita kalau sekarang ini dibuat kesulitan segala macam-macam, nggak selesai juga masalahnya. Masalah hutang nggak selesai, saya serahkan pada Allah. Saya menggunakan hidup ini simpel sob sekarang ini. Masalah hutang, bank segala macam-macam kalau dipikirkan berapa persen? Cuma 10%. 20% untuk apa? Untuk membahagiakan keluarga gitu. 20% lagi untuk apa coba? Untuk nyari rezeki gitu. 50% ya taubat aja sama ibadah berkuat gitu. Jadi seperti itu gitu. Jadi hidup itu harus, jangan sampai kita lagi susah, kita pikirin susah, mikirin terus. Kalau suatu masalah dipikirkan nggak selesai juga, ngapain dipikirkan? Orang jadi orang bodoh aja ya, mikirin masalah yang nggak bisa kita selesaikan gitu. Kalau masalah biarkan jadi masalah. Yang penting apa? Kita minta anugerah dari Allah, taubatan ke Allah gitu, minta ampunan aja gitu. Jadi intinya gitu. Ketika kita udah dapat ampunan dari Allah, insya Allah pintu berkah akan dibuka gitu. Ketika kita pintu berkah dibuka, Allah akan memberikan petunjuk. Di Al-Fatihah kalau kita baca ketika sholat 5 kali sholat kan dibaca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan gitu. Meminta gitu. Terus ihdinas syiratal mustaqim gitu. Tunjukilah kami jalan yang lurus gitu. Jadi kita minta petunjuk, bukan minta kepintaran sob. Salah, kadang-kadang kita minta kepintaran supaya kita nyelesain masalah dan seolah jadi kita. Jadi yang jadi Tuhan sama kita lagi. Kita pasrahkan jadi orang bodoh aja, Allah yang minta. Saya sekarang ini, saya ngerasa paling bodoh, biarin aja. Apapun saya minta petunjuk. Jadi saya tidak minta kepintaran dari Allah, saya minta petunjuk. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin gitu. Petunjuk yang apa? Seperti orang-orang zaman dahulu yang kau beri petunjuk, yang kau beri nikmat itu. Bukan kau yang kau murkai gitu. Jangan sampai murkai, karena yang murka juga banyak. Dimurkai Allah zaman-zaman dahulu gitu. Jadi itu yang kita cari gitu. Semua sudah tertulis di Al-Quran, sudah ada jalannya. Islam tuh menjawab semuanya. Semua masalah hidup Anda itu dengan mudah dijawab dengan Islam. Kadang-kadang tapi karena kita kadang-kadang ngerasa so pintar segala macam-macam, ternyata apa? Ya itu seperti itu gitu. Ngerasa dikit-dikit butuh jawaban, butuh cepat. Minta cepat, emang kalau minta gini loh. Kalau kita kan kadang pengen semua cepat selesai loh, semua diselesaikan dengan cepat. Apa Allah kita perintah nggak usah sob. Biarkan Allah yang ngejar kita gitu, memberikan petunjuk pada kita. Ya kita lakukan bukan apapun apa. Hanya minta ini aja, minta ampunan. Ketika ampunan dibuka selesai loh. Nabi Yunus sob itu ditelan ikan paus. Itu bukan kan bisa keluar, bukan nyari pertama ditelan, itu bukan nyari jalan keluar. Tidak. Kalau nyari jalan keluar, saya keluarnya lewat mana yuk? Lewat mulut apa lewat mana? Kan nggak nyari loh. Yang dia minta apa? Atau menyalahkan ini umatnya. Dia kan gara-gara kena hukuman dari Allah. Kenapa? Karena meninggalkan umatnya. Sudah ditugaskan di semua umat itu, umatnya tidak mau beriman gitu. Dan dia langsung pindah hijrah ke tempat lain, naik perahu, diundi. Akhirnya apa? Dia yang langsung dimakan ikan hiu, ikan paus. 3 kegelapan malam, kegelapan laut, kegelapan perut ikan. Coba bayangin dulu. Dan dia tidak nyalahkan umatnya. Bukan ya Allah nyalahkan umatnya, maki-maki umatnya. Itu gara-gara mereka enggak. Mungkin kalau nyalahkan itu, Nabi Yunus mungkin masih ada di perut ikan sampai sekarang. Karena kan di Al-Quran bilang kalau tidak ini akan masuk sampai akhir dunia gitu. Tapi beliau enggak, dia mintanya apa coba? Minta ampunan, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bahwa saya yang zalim gitu. Seluruh musibah yang terjadi, kita kejebak riba segala macam-macam, hutang, dipermainkan orang, dihina segala macam-macam. Itu bukan karena salah orang, salah kita sendiri. Salah kita yang bermain gitu. Intinya apa? Kita minta maaf aja. Loh Cap, saya kena tipu, akhirnya gini, nggak ada urusan. Kena tipu karena kita sendiri. Tidak ada kejadian apapun yang bisa terjadi kecuali izin Allah dulu. Kita pasrah aja, itu udah terjadi. Kalau udah terjadi ngapain dipikirin dulu? Kalau saya sudah terjadi, Cap, saya udah berat segala macam sampai mau bunuh diri. Ngapain bunuh diri gara-gara hutang dulu? Selesaiin aja. Beliau dulu hutangnya banyak, sekarang udah selesai. Alhamdulillah udah bebas hutang. Masih ada beberapa, ya udah pasrahin aja, Allah yang menentukan gitu. Jadi seperti itu sob. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua. Tetaplah bahagia dulu gitu.
Kalau bisa senang-senang, ngapain kita harus susah-susah gitu. Jadi tapi disesuaikan dengan dengan kemampuan berpikirnya masing-masing, karena tidak semua orang itu sama kemampuannya gitu. Tapi saya pun kalau beliau, mohon maaf ya, ini beliau itu hidupnya sederhana sekali, Pak Eko itu benar-benar sederhana. Tapi ya terukur semuanya gitu. Tidak berpoya-poya, tidak pernah ke diskotik, tidak pernah mabuk-mabuk, tidak pernah ke bar, segala macam-macam. Pulang itu aja, habis kerja pulang, sama dengan saya. Betul lah Pak? Pak pernah Bapak lihat saya keluar malam? Ya sebaiknya utama Pak. Enggak, Bapak pernah nggak saya lihat Ya. kemana-mana? Nggak pernah seumur umur, dia kan hidup. Jadi saya pulang kerja ya udah di rumah, segala macam-macam. Saya nggak pernah ngabisin waktu di mana-mana gitu. Orang mau ngasih kerjaan terus saya ngantar ke karaoke, nggak mau, saya nggak sudi gitu. Ngapain urusan kerja, nggak ada hubungannya dengan karaoke atau nyervis orang gitu. Kalau dulu kan nyervis kemana-mana, saya nggak mau gitu. Malah sekarang ini kalau saya mau kaya, ya Allah, saya minta ya sekarang apa? Sekarang saya lagi semangatnya. Kenapa? Kalau saya mau kaya sekarang, kayak dulu kan saya ngejar kekayaan gitu. Sekarang enggak gitu. Biarkan Allah yang memberikan kekayaan ke saya gitu, memberikan kehebatan tuh. Kalau mau kaya biar Allah yang memberikan gitu, bukan auto yang memberikan ke saya, bukan saya ngejar-ngejar. Kenapa? Kalau Allah yang memberikan pasti deal gitu, pasti jadi kekal gitu. Tapi kalau kita ngejar-ngejar, di PHP-in, sengsara, sakit hati. Makanya Anda minta lunas riba, pengen cepet-cepet segala macam-macam. Biarkan Allah yang menentukan gitu, memberi petunjuk gitu. Jangan karena kepintaran Anda menyelesaikan riba. Saya menyelesaikan riba segala macam-macam. Kemarin selesai lagi satu sertifikat. Akhirnya Pak, alhamdulillah. Tadinya bisa pidana loh sob, bener-bener. Sampai datangin aparat ke tempat saya segala macam-macam di rumah. Kan kasihan juga orang di rumah di Bogor segala macam-macam gitu. Akhirnya selesai dengan begitu baiknya gitu. Tadi ya keras-kerasan, saya ngalah aja. Apapun ini ngapain ngalah gitu. Rugi-rugi nggak masalah. Demikian ya saya sob.